seperti itu karena dia dalam tubuh manusia. Gak mungkin dia berkata aku Allah sementara dia datang sebagai manusia. Dia kan mengosongkan dirinya. Dia mengaku anak Allah saja. Dia melakukan mujizat itu. Orang-orang Yahudi menyalibkan dia kok. Enggak, siapa dia yang menyamakan diri. Dia menganggap dia menghina Allah. Siapa yang dalam tubuh manusia? Siapa? Allah itu sendiri dia datang sebagai manusia. Allah itu sendiri datang sebagai manusia. Dia adalah setara dengan Allah. Dia adalah Allah. Tetapi dia mengosongkan diri dan datang sebagai manusia. Ya, yang mengambil rupa hamba. Iya, dia apa perkataannya kepada orang-orang Yahudi saat itu? Dia mengambil kata-kata apa yang bisa dimengerti manusia saat itu, ya. Dengarkan aja, dia disangka apa dia dianggap sebagai wujud Allah. Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Yang saya tanyakan, Yesus itu Allah. Yang saya tanyakan di mana ayatnya Allah datang dari manusia? Di mana datanya? Yesus itu datang sebagai manusia. Dan ada ayatnya, dia adalah Allah, dia adalah Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Dia mengosongkan diri, dia datang sebagai manusia. Iya, berarti Yesus itu manusia kan? Namanya datang sebagai manusia berarti dia datang dari awalnya dia bukan manusia. Oh, berarti datang manusia, sebagai kan? manusia. Datang sebagai manusia. Berarti kan? Allah itu datang berwujud manusia tetapi dia hakikatnya tetap Allah. Iya, berarti Yesus manusia kan? Gimana? Nggak usah kau berkata Yesus itu Allah yang datang sebagai manusia. Tapi kok itu bilang dia datang Yesus sebagai manusia? itu Allah yang datang sebagai manusia. Dia tetap Allah. Yesusnya manusia. Ketika gimana Yesus letakmu itu? Allah yang tetap Allah, tetapi dia datang dalam wujud manusia aja. Mana mungkin Allah itu berubah? Iya, ketika Yesus datang sebagai manusia, berarti dia manusia kan? Benar-benar manusia kan? Dia Allah dalam wujud manusia. Jadi Yesus itu adalah tubuh yang digunakan oleh Roh Allah. Iya, Yesus ada Roh Allah di dalamnya. Dia istimewa, tidak seperti kita. Dia tetap Tuhan, tidak berubah. Iya, Yesus yang wujud manusia ini memang benar-benar manusia kan? Beda dengan kita, bukan benar-benar manusia. Dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, dia tetap Allah. Tidak pernah berubah dia. Allah itu tetap Allah, tetapi dia bergnosis dan menjadi manusia. Tapi dia tetap Allah, gak mungkin seperti kita. Beda dia sama kita, beda. Ketika dia datang sebagai manusia, dia memang benar-benar manusia kan? Dia tetap Allah. Dia tetap berkuasa. Manusia tidak bisa berkuasa seperti Yesus. Manusia itu tidak bisa berkata akulah terang, barang siapa mengikut aku, kamu tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan hidup memperoleh terang, tidak dalam kegelapan lagi. Gitu kan Tuhan. Itu Yesus. Manusia tidak ada yang berkata seperti itu. Manusia manapun tidak ada pernah berkata ikutlah aku. Nggak pernah. Nabi-nabi berkata pasti sembahlah Tuhan. Iya, waktu dia berkata ikutlah aku, waktu dia berkata ya akulah jalan kebenaran dan hidup, waktu dia berkata begitu dia manusia kan? Ini otaknya soplak kali. Allah datang sebagai manusia, dia tetap Allah. Nggak pernah berubah. Allah itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dari dulu adalah Allah yang datang sebagai manusia, tetapi hakikatnya tetaplah Allah. Tidak pernah Allah itu berubah jadi manusia. Hanya mengambil wujud manusia. Hanya mengambil wujud manusia, tetapi dia tetap Allah. Tapi Tok bilang tadi dia turun ke dunia jadi manusia. Apakah dia benar-benar jadi manusia? Bukan jadi, nggak ada kata menjadi, sebagai. Beda menjadi sama sebagai. Tidak ada pernah kata menjadi. Kalau menjadi itu kan berubah total menjadi manusia ya. Dia datang sebagai ya. Dia artinya tubuhnya manusia, tetapi dia tetap Allah. Begitu. Oh, tubuhnya manusia, betul? Oke, tubuh Yesus yang manusia ini ya, apakah 100% manusia? Ya iyalah, 100% manusia. Dari tubuh manusia, di dalam tubuh manusia. Tapi kan dia tetap Allah. Oke, tubuhnya Yesus yang manusia ini, seluruh tubuh Yesus yang manusia ini, ya, apakah sempurna? Sempurna. Oke, Yesus seorang laki-laki bukan itu?
Gak usah kau larikan kemana-mana. Tidak perlu disebut apapun. Dia datang, yang penting tujuannya dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu yang penting. Gak usah kau bahas dia berbagai macam. Iya, dia datang untuk nebus dosa manusia, gitu. Ya, betul. Iya, dia nebus dosa dari siapa? Pokoknya dari siapa-siapa, dia datang menebus dosa manusia, itu aja. Jadi nggak usah kau beli-belikan, kau usah kau putar-putar, karena aku ngerti takmu itu kau bawa kemana. Enggak, Aku dia kan ngerti nebus dosa. tujuanmu itu, terus itu pertanyaan kalian. Enggak, dia nebus Berputar dosa dari terus. siapa? Kalau disalibkan berarti Bapak juga disalibkan. Terus kalau dia datang sebagai manusia berarti dia sebagai manusia. Itu terus kan pertanyaan kalian, udah hafal aku. Pertanyaanmu itu udah hafal aku. Dalam angan-angan itu dia Kemanapun terus kamu udah tahu aku tujuanmu itu. Iya, Sekali lagi yang dalam penting, angan-angan itu Yesus tadi. itu adalah Allah. Itu udah titik. Nggak usah kok goreng-goreng aku. Nggak mempan goreng-gorenganmu itu, nggak mempan. Pokoknya Tuhan, Nggak penting goreng-gorenganmu. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu ada di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Udah titik. Yesus yang berkata loh, bukan kita, bukan Iya, aku. gitu. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Udah titik. Iya, gini Berarti loh, dia itu Allah. Yesus Berarti datang dia itu nebus- Allah. Yesus Dia datang- itu Allah. Dia datang untuk menebus dosa-dosa dirimu dan diriku. Itu aja udah. Nggak usah digoreng-goreng. Gak mempan goreng-gorenganmu itu. Gantian dulu kita ngomong lah itu. Tuhan itu teman-teman tetep ada layar Yesus Kristus. Kali lagi. Tetep layar lah. Oke, dia datang kan menebus dosa manusia, betul itu? Ya betul. Iya, dia menebus dosa dari siapa? Gak usah kau dari siapa, tanya Tuhan Yesus. Tuhan, kau menebus dosa dari siapa Tuhan? Tanya Tuhan Yesus. Nah, dia yang menebus dosa kok. Jadi yang tahu pemikiran Allah tidak bisa aku selami, ya. Enggak usah kau tanya dari siapa, enggak usah kau tanya. Tanyakan Tuhan Yesus itu, berdoa kau, Tuhan Yesus, kamu menebus dosa kami dari siapa gitu. Coba. Itu karena berarti itu khayalanmu saja itu. Enggak, itu kata Yesus kok, bukan berhayalan gudulmu itu gak khayal. Itu kan sesuai Ya, apa yang ada di kalau Alkitab. Kalau memang perkataan Yesus, di mana Yesus berkata, "Aku datang untuk menebus dosa manusia." Di mana datanya? Itu dari nubuatan para nabi sebelumnya lah, Bang Paruk Iya. itu. Ya, di mana nubuat dari nabi-nabi terdahulu mengatakan Tuhan akan turun ke dunia menebus dosa manusia. Di mana nubuatnya tertulis? Ketika dia sebelum lahir, ketika malaikat mendatangi Maria, kan dia bilang dia akan menebus dosa umatnya. Malaikat itu yang berkata. Iya, di mana tertulisnya itu? Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita, begitu. Iya, di mana tertulisnya? Angan-anganmu itu tadi, khayalanmu di mana tertulis khayalanmu? Itu ada perkataannya di situ. Di mana tertulisnya khayalanmu itu? Jangan kau bilang, hayalan apa? Di Yesaya 53. Dosa-dosa kita lah yang ditebusnya di kayu salib. Untuk kita lah yang Yes. diambil dari kayu salib. Di mana pula Yesaya 53 bertuliskan kayak gitu? Yesaya Di mana? 53 ayat yang keempat. Oke, Sampai kita buka ya. selanjutnya. Yesaya 53 nomor 4, ya kan? Jangan itu bohong lah. Iya. Itu ini bohong. Dia diremukkan untuk dosa-dosa kita. Nah, Yesaya 53 nomor 4. Tetapi Ayat sesungguhnya 4. penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita Betul. mengira ini aku baca ya Yesaya 53 ya. Kita kira dia mau kena Satu tulah, perikop kita kena baca kutuk, ya, tapi satu perikop kutuk kita kita baca yang ini. diambilnya. Nih, satu perikop kita baca ya. Nih, itu ya. Iya. Siapakah yang percaya kepada ya nomor 3-nya, nomor 4-nya nih. Siapa? Iya. Nomor 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang Yesus kan penuh dihina. kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Iya. Ia sangat Iya. tiga, sehingga orang untuk mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan Ya. kesengsaraan kita lah dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul oleh ditindas salah. Oh, ditindas salah dia. Kalian kira dia kena tulah kan? Kalian kira dia kena kutuk dia. Padahal dosa kita yang diambilnya, Ditindas kutuk kita yang salah. diambilnya. Apa? Yesus itu ditindas salah itu ya.
Jadi kita kira ditindas Allah. Aku tahu, tapi Berarti aku yang ngerti, menindas aku tahu Yesus itu tuh. Allah, Tetapi gitu. kita kira kan Ini, manusia ini. kira. Hah. Iya, Ini. tahu. Tetapi Kenapa pula dengan kata-kata sesungguhnya itu? penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan Iya. kesengsaraan kita lah yang dipikul. Iya, dia Padahal dihina, kita mengira dia diremukkan, kena dicaci gila, maki, dipikul, dia dipukul dan disalibkan, ditindas itu dosa Allah. kita yang tanggungnya. Iya benar. Yesus Kenapa? berarti Apa Yesus masalahnya? Iya ditindas Allah. Dikira orang kan itu bukan Ih, ditindas Allah, jangan kali dikira itu. orang. Gak apa-apa. Di Itu sini nggak dia ada tertulis demi dikira kita, orang. demi saya itu luar biasa Tuhan Yesus itu. Di sini nggak Demi ada saya tertulis dia dikira orang. mau menebus dosa-dosa, dia datang ke dunia ini. Berarti Yesusnya bukan Iya. Allah itu karena Yesusnya ditindas oleh Allah. Ya dikira orang ditindas Oh, Allah. bukan Allah ya? Kan begitu, Oke, kan manusia oke. yang menindasnya, bukan Allah. Allah tidak pernah menindasnya. Fix ya. Allah tidak Kita pernah udah menindasnya, mengakui manusia yang menindasnya Yesusnya bukan karena Allah. menganggap Kita Yesus baca itu dari menyamakan dengan berikutnya, Allah. Ya. Iya. Iya, Yesus bukan Allah, udah diambil itu, udah diakui itu ini ya. Yesus Kita baca itu berikutnya. adalah Allah. Yesus itu Tuhan, tidak ada Tuhan Sesudah. selain Allah. Lo tadi kau bilang bukan Allah. Ya Tuhan, dia Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Cuma Tidak pernah nanya. dia Ini tadi itu bilang dia Yesus bukan sendiri Allah. berkata, Tadi ditindas aku oleh dan Allah Bapa dalam adalah satu. keempatnya. Udah. Di Yohanes 10:30. Yohanes 10:30, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Nah ini Ya benar maaf, nggak apapun itu Yesus jadi alasanmu, ditindas Allah? itu terserahmu. Tetapi kukatakan padamu, Yesus itu adalah Allah itu. Dialah sang pencipta Oke, itu. kita baca nomor 9-nya itu ya. Orang Iya, menempatkannya apa kuburnya pula? di antara orang fasik dan dalam Iya, hatinya dia kan ia disalib- ada di disalib antara antara orang penjahat-penjahat fasik. sekalipun ia Di berbuat Golgota, kekerasan. dia disalib di tengah-tengah tetapi orang karena jahat. menentukan dia apabila menyerahkan diri kepada dosa. Nih, ini itu nomor Iya. 10-nya itu. Tetapi Tuhan Iya. berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila Iya. dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, penebus salah, Iya, ia akan dosa-dosa melihat kita. keturunannya, umurnya akan lanjut. Iya. Ini siapa keturunan Yesus? Yesus punya keturunan. Keturunan Yesus adalah orang-orang percaya. Ketika orang dibaptis, itu disebut dengan anak-anak Allah. Kami semua adalah keturunan Allah, keturunan secara rohani. Berarti Yesus Jadi menikah. firman Yesus berkata, Berarti tidak ada Yesus satupun yang menikah. dapat melihat sorga kalau tidak dilahirkan kembali, yaitu dari roh. Yaitu kami adalah anak-anak Allah ketika kami sudah dibaptis. Kami adalah keturunannya. Iya, berarti Yesusnya menikah. Berarti Yesusnya menikah. Enggak, bukan menikah seperti otakmu, bukan. Keturunan secara Ini roh. keturunan. Ya kami keturunannya. Setiap orang percaya, Tapi makanya di di sini bidang dibikin Kristen. keturunannya. Keturunannya itu secara roh, secara roh. Kami Secara setiap kami, roh? ya kata Yesus, kamu dengar nggak kata Yesus apa? Tidak ada Berarti satupun yang yang dapat melahirkan itu melihat roh. surga kalau Iya. tidak dilahirkan kembali. Ketika kita manusia dilahirkan secara tubuh oleh ayah dan ibu kita, tetapi kita dilahirkan kembali secara roh oleh roh Allah, oleh Yesus Kristus. Oh, berarti Jadi itu. di dalam berarti itu kematiannya, ini anak roh. ketika dengar dulu, belum selesai ngomong. Ketika kematiannya di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sama dengan kita dibaptis, kita tenggelam, itu kedagingan kita mati dan kita naik dari air, kita bangkit lagi. Itu adalah sudah menjadi keturunan dari Yesus Kristus. Ya, dia mati di Itu kayu salib. itu semua Ketika kita hayalanmu saja itu. tidak ada hal lain, itu hanya itulah burung di kebenarannya. Itulah kebenarannya. Itu hayalanmu. Yesus yang Itu berkata, cuma hayalanmu saja. kami semua disebut anak-anak Allah, tidak lagi hamba. Ketika kami percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, kami sudah disebut dengan anak-anak Allah. Tidak lagi hamba, tidak lagi disebut dengan hamba, Siapa yang menyebut? melainkan anak. Siapa yang menyebut? Kami anak-anaknya. Kami anak-anaknya. Ya, Kami adalah siapa? keturunannya. Pengikut Kristen Anak itu adalah siapa? Itu keturunan anak siapa? Yesus Kristus. Itu, Yesus Kristus kami itu anak yang keturunan dibaptis. siapa? Kami Oh, adalah berarti keturunan Yesus dari menikah Yesus dengan Kristus nenek moyangmu. secara roh ya. Secara daging kami keturunan ibu bapak kami, tetapi secara roh kami lahir kembali melalui Roh Kudus. Kami adalah anak-anak Tuhan. Itu. Oke, apakah roh itu terlihat itu? Apakah roh itu terlihat? Makanya roh itu terlahir kembali, maka kami tercelingkat, terbuka, terahkan. Ketika kami sudah dibaptis, maka kami connect dengan roh Allah. Ya, apakah roh itu terlihat? Ya roh kemana sih? Ini pertanyaan anak kecil kau tuh. Pertanyaan kau roh itu terlihat. Rohmu terlihat nggak?
Itu nama pertanyaan anak kecil. Roh itu adalah konek hati kita. Ketika hati kita konek dengan Allah, roh kita itu di hati kita, maka kita terterikat, Tapi itu roh bilang, kita itu bangkit. tapi itu bilang tadi itu anaknya roh. Tapi itu Anaknya bilang Allah, anaknya roh. Tuhan, anaknya Tuhan secara roh. Anaknya Tuhan. Oh, berarti Kami Tuhannya keturunannya itu Yesus beranak Kristus. itu. Berarti Secara Tuhannya itu beranak. kami Berarti Tuhan anaknya. itu beranak. Ketika kami bertobat, ketika kami dibaptis, itulah kami disebut keturunan dari kerajaan Allah. Ya, kami adalah anak-anak Allah. Kami Mamanya tidak lagi siapa, disebut mamanya? hamba. Kami Mamanya tidak lagi siapa, disebut mamanya? hamba, melainkan Mamanya? anak-anak Allah. Ya. Ketika kami percaya, kami connect, kami Enggak yang kita lahir baru. Itu lahir baru, itulah menjadi keturunan Yesus Kristus. Begitu. Ya, yang mengerti? tanya, mamanya siapa mamanya? Nggak usah kau berbelit-belit, nggak usah kau Mamanya tanya siapa? kemana-mana. Yesus Kristus itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Itu dikatakan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut akan berteluk Salah. pada akhir zaman nanti. Ya, itu sudah pasti nanti di akhir zaman. Salah, Semua iya. lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Iya, jadi mamanya siapa mamanya? Nggak usah kau ke mama, nggak usah kau ke mama. Yesus itu adalah Hah? Allah yang ajaib. Dialah Mamanya Allah yang siapa hidup. mamanya? Itu ada di di Yesaya 9 ayat 5. Mamanya Dia disebut siapa? Bapa yang kekal, Raja damai. Loh, kok ada suara? Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Gak usah kau pertanyakan hal-hal yang Enggak, jadi mamanya duniawi. siapa mamanya? Kami berpikirkan tentang hal-hal surgawi, karena Yesus menyuruh kami memikirkan hal-hal yang duniawi, surgawi, bukan duniawi lagi. Kami tidak memikirkan perkara-perkara Duniawi? dunia, Apa pula tetapi kami duniawi? memikirkan apa yang ada di surga, hal yang kudus, hal yang suci, hal yang benar, hal yang disebut kebajikan, hal yang disebut kemurahan itu, dan Tuhan itu yang kami perlu pikirkan. Kami tidak perlu memikirkan apa yang ada di dunia ini, karena kami sudah berasal dari kerajaan surga. Ya, Itu karo. Apa? Itu karo, dengar aku sebentar itu. Itu karo, sebentar aja. nggak usah dengar kau tuh kedagingan Itu terus, indikasi awalnya memikirkan kayak- manusia terus. Enggak, Akan dengar dulu. nyambung nanti Ya, antara itu surga dan neraka. indikasi awal. Antara Indikasi bumi dan awal. surga itu nggak bumi dan Indikasi. surga, iya, tidak nyambung. Ya, Sementara itu paruh indikasi awalnya kayak mana itu? dunia. Kok bisa gila kayak gini tuh? Terserahlah menurut itu. Yang Kayak mana penting indikasi kata-kata awalnya? yang benar Kenapa dan bisa kudus, gila-gila itu yang kau? perlu saya katakan. Yesus Kristus adalah Allah sang pencipta. Dialah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Ya, di luar Yesus Kristus akan binasa. Jadi bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, hidup benar dan hidup kudus di akhir zaman ini, karena kerajaan Allah sudah dekat. Di mana tertulis itu? Ada tertulis, Yesus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, hidup benar dan hidup kuduslah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Loh, tapi dia mati di kayu salib itu nebus dosa. Yesus Sampai adalah nanti Allah itu tobat. sendiri. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Enggak, tapi dia mati nebus dosa. Di luar Untuk Yesus apalagi untuk Kristus itu tobat. adalah iblis yang menyamar sebagai Allah. Nah, memang ini memang udah gila. Terserah itu memang Gila. nggak nyampe, memang otakmu baru nggak nyampe. Otakmu nggak sampai, memang apa yang kutakan nggak nyampe, masih di tanah otakmu, memang nggak nyampe dengan hal-hal yang di surga. Enggak, yang kau tanya gini loh itu. Iya, makanya nggak nyampe. Tenangkan diri. Nggak nyampe dirimu, Pak Bang Paru. Itu paru nggak Ya, nyampe. untuk nyampe memang harus gila dulu. Terserahmu mau bilang gila, terserahmu lah. Kerajaan Allah itu sudah dekat, itu aja. Udah sampai Gini ya, mana? nilaiku itu gini Paru. Nilaiku itu tidak tergantung Dekatnya dengan udah sampai perkataanmu. mana? Dan kamu memuji aku tidak akan melambung. Kamu merendahkan aku tidak akan menjadi sampah, karena aku berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Dia Itu pesertaku, dikatakan sampah. dan Allah itu berkuasa atas hidupku. Itulah dia. Ini. Perkataan Yesus yang aku Ini. ambil. Setiap perkataan negatif aku tolak dengan Yesus Kristus. Ya, Ini. apalagi ini. Ini toh ya. Itu dikatakan sampah ini ya. Terserahmu. Mau kau bilang apa itu, mulut mulai yang mengotori tubuhmu itu. Yang penting aku berkata-kata yang baik dan benar dan kudus.
Ya, yang aku Nih ya. pikirkan hal-hal yang di surga. 1 Korintus 4 nomor 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Ya tidak apa-apa, bagi dunia begitu, karena dunia itu akan binasa. Dunia akan menuju kebinasaan, maka dia akan berkata seperti itu. Tidak Kami apa-apa. telah menjadi sama dengan sampah Tidak dunia. apa-apa. Menjadi Sama sama dengan kan tidak apa-apa. kotoran. Dari segala Tidak sesuatu apa-apa. sampai pada saat ini, coba. Tidak apa-apa, itu tidak apa. Penilaian Kok mau manusia dikatakan tidak sampah dan mempengaruhi kotoran? nilai kami. Yang penting kami itu hidup benar, hidup kudus. Tuhanlah yang menjadi hakim kami. Itu Tuhanlah di mana yang benar, mengangkat Pak? kami. Itu. Kami setiap Di manusia, mana, setiap itu? yang percaya. Itu di mana letaknya? Di mana letak kebenaran sampah dan kotoran? Sampah dan kotoran itu bau, itu bau. Kayak mananya kau? Masa kau mau mengatakan dirimu sampah dan kotoran? Ini loh, itu tengok ini. Gimana ini? Kami tetap menjawab dengan ramah. Apa katanya ini? Kami, si Carolina, telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Berarti itu karo tuh sama dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran babi, sama. Gimana sih? Ini kotoran yang ngomong, teman-teman, kotoran. Sampai pada saat ini katanya. Jadi itu karo ini sampai saat ini dia adalah sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Gimana sih? Kalau kita nanti ngomongin di bab laporkan. Tapi ini Bibelmu sendiri yang mengatakan itu kau itu sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Pantas ketika kau gabung PK di sini tercium aroma bau. Sudah kami mengerti semua, tidak usah kamu menjelaskan semua dari Ini kejadian loh sampai itu. wahyu. Kami sudah Ini- mengerti. Jadi Ya, di sini perkataanmu dikatakan- mau apapun bablabu babi babo tidak akan menjadi Nah, di sini yang dikatakan sampah dan tidak kotoran akan siapa? menjadi apa namanya? Jadi apa namanya itu ya? Karol, Tidak akan menjadi kotoran. Tidak dengar akan Bang Al, menjadi bahas pikiranku gitu. Karol, dengar Bang Al, gantian ngomongnya Bang Karol, supaya biar teman-teman dapat Dia itu, edukasinya gitu dia loh. itu hanya menghina. Perkataan Pak Baru itu Loh, kayak, itu bukan itu kan ayat selangkangan, Bible tadi itu. menghina psikolog Masa ayat gitu. Bible-nya dibilang penghina Kak Karol? Gantian dulu Iya, dia ngomongnya itu sudah gitu loh. menghina. Ya dengarkan dulu lah sebentar apa yang diutarakannya. Gantian dulu. Oke, silakan dulu di Paruk. Nanti ditanggapi. Karol, aku kan di sini moderator aku ini. Aduh, kok aku jadi oning ini. Banyak yang ngomong gitu loh. Ya gini itu Karol ya. Dalam 1 Korintus 4 nomor 3. Gini aja, dimenitin udah Iya, pertama masih itu. katakan. Nah, itu kan jalan itu diam dulu lah. Ini gilirannya beliau nih. Gantian dulu. Ya, silakan dulu di Paruk. Nanti kamu masa kamu nanti. Iya, di sini kan dikatakan kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Kami di sini siapa itu Karol? Islam apa Kristen? Itu Karol. Kata kami di sini siapa? Kristen atau Islam? Hah? Kata kami di sini siapa? Islam apa Kristen itu Karol? Nanti ya nanggapnya kau ngomong terus saja, Jawab nerotos saja dulu, terus. Karol. Jangan kutanggapin. Nerotos saja kau dulu. Iya, baru aku siapa di sini? nerotos. Siapa di sini dikatakan sampah dunia dan kotoran dan segala sesuatu? Karistan udah. Itu. Lanjut. Kristen. Berarti ketika dikatakan di sini sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Itu Karol itu berarti sama dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran babi, kotoran bekicot, kotoran cacing, semua segala sesuatu yang mengarah pada kotoran itulah itu Karol. Sampai pada saat ini. Sampai saat ini itu Karol itu masih sama dengan kotoran. Bagaimana bisa itu kamu disamakan dengan kotoran dari segala sesuatu? Bukan kami yang menghina
menghinakanmu, tapi kitabmu sendiri yang menghinakanmu itu. Makanya dari awal tadi kau ngomong belepotan, karena ternyata kau adalah kotoran. Itu yang dikatakan 1 Korintus 4 nomor 13 gitu loh. Itu adalah sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Makanya dari tadi tercium aroma bau. Cobalah itu berpikir itu. Bro, diberkati oleh Bang Andre. Bagaimana bisa mungkin kotoran masuk surga itu? Kok surga itu tempat yang suci? Gak mungkin dalam surga itu ada kotoran seperti dirimu itu. Gitu loh. Kalau kau baca ini nanti 1 Korintus 4:13 ini 10 tahun kemudian kau tetap jadi kotoran. Kalau kau baca ini nanti sampai 100 tahun kemudian kau tetap jadi kotoran. Kalau kau baca pun ini nanti seketika kau sampai di surga kau tetap jadi kotoran. Karena di kalimat berikutnya dikatakan sampai saat ini. Sampai saat ini sampai kapan? Sampai bila-bila kapanpun dan dimanapun itu karo tetap sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Kalau sempat kotoran seperti itu masuk surga, bau lah surganya itu bau. Ya, jadi coba berpikirlah itu. Bukan kami yang menghinakanmu, tapi kitabmu yang menghinakanmu. Bukan kami yang merendahkanmu, tapi kitabmu yang merendahkanmu. Tapi ketika kitabmu merendahkan dan menghinakanmu, kau matikan akalmu, pura-pura gila kau, supaya membenarkan narasi-narasi dan juga khayalanmu. Jangan nangis itu, kotoran nggak boleh nangis kotoran. Ingat ya, jangan nangis, kotoran nggak boleh nangis kotoran. Kotoran tempatnya, kotoran itu harus dibersihkan, bukan menangis ya. Karena sudah bahagian dari kotoran dibuang ke tempat yang kotoran. Dan jangan curhat juga nanti ya, kotoran itu nggak boleh curhat kotoran. Ya mungkin teman-teman yang baru bergabung, kenapa sih Paru mengatakan dia kotoran? Kitabnya mengatakan dalam 1 Korintus 4 nomor 13 ini saya buka lagi nih teman-teman ya, saya baca lagi ya sebelum nanti dia kerasukan, habis ini kerasukan dia di tengah. 1 Korintus 4 nomor 13, kami tidak fitnah, kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Masya Allah, syukran. Silakan itu Karol. Itu Karol silakan. Nah oke, sekarang gilirannya kamu Karol ya. Kami Itu menyimak Karol. ya. Jadi Bang Al di sini moderator saja, Karol. Silakan, jangan jangan ketat kali mukanya, Silakan, itu disenyum-senyum dikit gitu loh. Karol, dengar suara Bang Al, Kak Karol? Itu Dengar Karol. suara Bang Al? Dengar? Dimulai waktunya. Ya, suara aku dengar enggak nih, Karol? Dengar lah, masa gak dengar? Oke, baik. Oke, sekarang giliran antum tuh, silakan. Bagi yang akan binasa memang suatu kebodohan tentang pemberitaan tentang Tuhan Yesus, tentang salib. Dan bagi yang tidak kepenuhan Roh Kudus tidak akan mampu mengatakan Yesus Tuhan, kemudian mereka akan gemar menghujat, menghina orang, mengata-katai orang. Itu adalah orang-orang yang akan binasa. Kami tidak akan terpengaruh dengan perkataan itu. Apapun yang dikatakan ayatmu itu bukan untuk apa yang dikatakan itu hanyalah merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Di 1 Korintus berapa tadi? 4. 1 Korintus 3. Ya, 1 Korintus 4:13, nomor 13-nya. Nah, di sini saya bacakan ke kamu ya. Di sini tentang rendahkanlah dirimu, itulah judulnya. Ya Bang Baruk ya. Kamu memang gemar, iblis itu memang gemar menghujat dan menjadi hakim bagi orang lain. Itulah dirimu, ya. Iblis itu senang menghakimi, menghancurkan mental orang. Tetapi sorry, aku tidak akan terpengaruh dengan perkataanmu. Aku adalah warga kerajaan sorga, karena itu perkataan Yesus. Dan Yesus berkata, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Itulah firman Tuhan. Dan Yesus selalu menyertaiku, ya. Sini saya bacakan kepadamu. 1 Korintus 4 ayat 13 itu saya bacakan tentang rendahkanlah dirimu. Jadi kami ini manusia yang kami Kristen ini tidak mau meninggikan diri. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, tetapi siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian bisa dibacakan, saya semua membacakan kepada kamu ayat ini sesuai dengan firman Tuhan.
Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Janganlah melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kemudian ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dan dalam Kristus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus telanjang, dipikul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini yang merendahkan diri, ya. Judulnya juga merendahkan diri, itu gak apa-apa. Kami adalah kotor, kami adalah debu dan tanah, kami bukan siapa-siapa, ya. Itu lebih baik daripada kami menyombongkan diri. Karena apa? Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Itu kami pegang sekali, itu kami umat Kristen, kami pegang sekali. Kami tidak apa-apa dihina oleh dunia ini. Yang penting kami mau mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Kami tidak boleh menyombongkan diri, karena Dialah yang akan mengangkat kami. Kemudian 14-nya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu agar hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kepada Allah bukan terdiri dari perkataan. Oke, waktu. Tetapi dari kuasa apakah kamu kehendaki harus aku datang kepadamu. Jadi apapun yang kata Paruk tadi itu adalah tentang merendahkan diri. Oke, baik, kita kasih tepukan ya. Ini Kak Karol ini masanya digunakan membaca Bible lah, teman-teman. Jadi kita salut orang-orang yang begini ya. Oke, sekarang gilirannya Dinda Parok. Silakan. Jadi gini baru santai kita. Sakit kali kupingku loh dari tadi. Aduh, gantian ngomongnya. Oke, silakan. Gilirannya Dinda Parok. Kemiut. Oke, jadi buat teman-teman di bawah ya, untuk kalian ketahui yang dibaca sama Ito Karol tadi 1 Korintus 4 dari nomor 1 sampai dengan menderita, itu dia. 1 Korintus 4 dari nomor 1 sampai dengan menderita. Kenapa sampai dengan menderita? Karena isinya penderitaan saja tentang mereka. Kenapa penderitaan saja, Faruk? Yang pertama, ya 1 Korintus 4 nomor 10, mereka dikatakan bodoh. Yang kedua, 1 Korintus 4 nomor 13, mereka ini dikatakan sampah dan sama dengan segala jenis kotoran sampai saat ini. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, siapa yang menghendaki mereka itu dikatakan bodoh, sampah dan juga kotoran? Itu Paulus.
Yesus dalam bentuk kotoran, Yesus akan menerima kotoran. Tidak. Kita manusia saja akan mengusir kotoran, membuang kotoran. Apalagi Yesus. Yesus pasti akan membuang kotoran dan mengusir kotoran. Dan tak akan berupaya mengenal kotoran. Di mana itu Faruk? Nah, Matius 7 nomor 21 sampai 23. Ini kita buka nih. Wajar Yesus mengusir mereka karena mereka kotoran. Ini Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ini kita baca ini ya. Itu ya. Makanya itu, tobatlah kau. Masa senang kali kau jadi kotoran? Yang besar tapi dia ini dia ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Oten, itu Karol. Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Siapa yang manggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus? Oten, ya. Apa nasib mereka? Ketika ketemu sama Yesus, tengok nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wajarlah kau itu diusir. Orang kau dinyatakan Paulus bodoh, kotoran dan juga sampah. Gak ada orang yang mau menyimpan kotoran di dalam rumahnya. Gak ada orang yang mau memelihara, menjaga, dan juga melindungi sampah dalam rumahnya. Maka wajar Yesus itu mengusir kalian itu. Udahlah kotoran, ya. Kenapa Yesus mengusir dan dikatakan kalian membuat kejahatan? Karena kalian memanggil Yesus itu Tuhan. Maka dalam 1 Korintus 4 tadi, nomor 10 dan nomor 13 yang kita baca, ya Paulus itu sudah mendesain, sudah menetapkan kalian ini adalah orang-orang bodoh yang berupa sampah dan juga kotoran yang akan dibuang oleh Yesus itu sendiri. Itu nggak ada manfaat yang didapatkan dari sampah dan juga kotoran itu. Nggak ada. Kotoran itu nggak bisa didaur ulang itu. Dan sampah, tak semua sampah bisa didaur ulang. Makanya Yesus itu mengusirmu itu. Itu silakan kau jadi Kristen itu, tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu itu, Karol. Silakan kau jadi Kristen, silakan. Tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu dengan kamu menerima dikatakan sampah, bodoh dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Itu orang gila saja nggak ada yang mau disamakan dengan kotoran. Udah habis, itu udah habis. Belum habis. Orang gila saja nggak ada yang mau disamakan dengan kotoran. Bahkan seekor babi itu nggak mau disamakan dengan kotorannya. Kotoran ya babi ya babi. Bagaimana kau itu? Tolonglah itu, gunakanlah akalmu itu. Sadarlah kau itu Karol, sadar. Ya, Yesus tidak akan pernah mau menerima kotoran. Kapan dan dimanapun Yesus tak pernah menerima kotoran. Ya silakan kotoran, silakan itu Karol, silakan. Malang kali nasibku ketemu si Faruk ini ya katanya. Udah mulai? Mulai. Iya itu, iya. Udah dimulai belum? Belum dimulai, udah? Belum ada undangannya. Nih. Oke. Udah. Oke, Faruk. Mulutmu itulah yang kotoran dan pikiranmu lah kotoran. Ya? Dan di dalam otakmu itu lebih kotor dari septic tank. Ya, mulutmu kotoran. Itu dia. Jadi dengar dulu kau, dengarkan telingamu, hai iblis, dengarin ini. Dengar. Di sini kan judulnya merendahkan diri. Kami disuruh merendahkan diri. Karena apa? Firman Tuhan, jika kita sombong, maka kita akan direndahkan manusia. Jika kita merasa kita tinggi, kita sombong, kita merasa hebat, paling hebat, itu adalah awal dari kehancuran. Dan mereka yang kotoran itu adalah mereka yang disebut kotoran itulah
mereka yang memberitakan firman Tuhan itu, Paulus itu sendiri menganggap dirinya yang kotoran karena dihina orang. Jadi pakai akalmu, jangan kau asal itu kayak anak kecil. Semuanya kau pikirkan orang kotoran. Lihat judulnya itu. Kami diajarkan jangan sombong. Manusia itu selalu menghina kami, memang seperti kalian itu semua menghina kami kok. Jangankan itu, di live itu semua itu mulut kalian itu kotor semua, melebihi dari septic tank, bau. Ya. Kemudian masalah yang diusir tadi saya bacakan ke kau, Paruk. Di sini apa katanya? Hal pengajaran yang sesat. Yang diusir Tuhan adalah orang-orang yang sesat, orang yang melakukan kejahatan. Kalau memanggil Tuhan di akhir zaman nanti ada ayatnya, semua mulut akan mengaku Yesus Tuhan. Jadi mulut itu yang kotor, jangan kau hilangkan perkataan yang lain. Ya. Gini, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini artinya kelakuannya. Orang yang benar itu tidak akan mengajarkan kejahatan, tetapi orang yang jahat tidak akan mengajarkan kebaikan. Itulah dia. Jadi dari pengajaran yang sesat ini, nabi-nabi palsu kita mengenalnya dari ajarannya. Jika ada ajaran mengajarkan kebencian, menghina orang lain, itu dari iblis. Tetapi ajaran Tuhan Yesus, dia akan mengajarkan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu, dan ampunilah segala dosa yang bersalah padamu, supaya dosamu pun diampuni. Dan siapa yang membenci, orang yang membenci itu adalah disama dengan pembunuh. Ya. Jadi di sini dari buahnya lah kamu mengenal pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Jika mulut-mulutnya mengajarkan yang jahat, membenci suatu kaum, membenci suatu bangsa, itu dari iblis. Dengarkan itu. Tetapi dari Allah yang Maha Kuasa, yang Pencipta, dia akan mengajarkan kedamaian, kasih, persatuan, mengampuni dosa orang lain, tidak pernah membenci siapapun dia, baik suku apapun dia, agama apapun dia, bangsa apapun dia. Kami diajarkan mengasihi, tidak pernah buka matanya itu, Karol, buka matanya. Kemudian dengar dulu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api neraka. Dan setiap orang yang jahat nanti pada akhir zaman akan dibuang ke api yang neraka. Kemudian, jadi dari buahnya yang kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan berarti memanggil Tuhan itu salah, bukan. Tetapi orang yang jahat ini nanti memanggil dia Tuhan, Tuhan tidak akan mengenal dia. Orang yang tadinya jahat, yang mengajarkan kejahatan, pada akhir zaman dia pura-pura jadi baik dan memanggil Tuhan, maka dialah yang tidak dikenal Tuhan. Ya, pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan kami. Dan dia berkata, aku sudah bernubuat. Bahkan kalau orang yang bernubuat dan orang bermujizat itu pasti dikenal Tuhan. Ini adalah orang yang bohong, mengatakan dia sudah membuat mujizat, dia sudah mengatakan berbuat mujizat bagi Tuhan demi nama Tuhan, maka dia kata dia sudah mengusir setan. Tetapi setiap orang yang sudah mengusir setan itu pasti orang yang sudah di dalam Tuhan, kecuali dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itulah yang tidak dikenal Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, orang yang berdusta itu tadi, orang nabi-nabi palsu tadi yang mengajarkan kejahatan, tetapi dia pada akhir zaman memanggil Tuhan. Nah, itu yang tidak dikenal Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berseru dan 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan hilangkan yang terakhir ini ya. Nyalah kamu daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Paruk, jangan kau hilangkan ini terakhir ini ya. Ayat Alkitab itu jangan kau ambil alih sesuai otakmu, menjadikan kau senjata sesuai otakmu. Jangan. Ayat Alkitab itu sampai akhir, itu nanti ada penjelasannya sampai akhir. Ya, begitu, selesai. Itu lain kali kalau diskusi dibuka matanya itu, jangan ditutup matanya gitu. Terserah aku lah, kan aku berbaca firman Tuhan. Gak ada aturannya. Iya betul. Ayo dimulai waktunya, silakan. Bang Al. Oke, ya. Tadi ya itu Karol sendiri bahwasanya
Ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Ini buktinya. Itu Karolin. Ya, simak ya teman-teman. Tadi itu Karol sendiri yang mengatakan ajaran yang mengajar kebencian itu berasal dari setan. Mana layarnya itu? Mana layarnya mana? Mana layar? Layarnya mana nih? Mana? Oh bukan, lupa aku buka mataku, ini layarnya. Ini itu ya. Kau baca ini itu di dalam Lukas 14 nomor 26 ya. Lukas 14 nomor 26. Ingat ya, tadi kau katakan itu ajaran yang mengajar kebencian itu berasal dari setan. Aku gak mau menanggapi nih toh ya. Ini tengok, baca ini. Nih. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jegel, selamat datang di kebenaran, kata si Oki. Berarti ajaran ini datangnya dari siapa itu? Tadi itu yang bilang ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Ya, berarti Lukas 14:26 ini ajarannya berasal dari siapa itu? Nah, ya, nanti kau tanggapin itu. Nah, yang kedua itu, ini kau dengar ini yang kedua itu. Ya, kau sudah mengakui, bahkan kau sendiri yang mengatakan, benar, dalam 1 Korintus 4, ya, dari nomor 1 sampai menderita, kami di situ harus merendahkan diri. Inilah alasannya kenapa aku katakan mana layarnya itu, mana layarnya, mana layarnya. Mana layarnya? Layarnya mana layarnya itu? Mana layarnya? Oh ini layarnya. Ingat itu ya, kau sendiri yang mengatakan kalian harus merendahkan diri. Berarti ketika itu ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya, dia nasihatnya kayak gini. Anak-anakku, kalian harus bisa merendahkan diri kalian seperti sampah dan kotoran. Gitu. Itu ajaran yang merusak peradaban. Gitu dia kalau nasihatin anaknya. Anak-anakku, kalian harus bisa merendahkan diri kalian seperti sampah dan kotoran. Sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13 berkata, ini kan ini kita baca itu ya. Ini 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13. Bukan kami yang menghinakanmu, tapi kitabmu yang menghinakanmu. Nih kita besarkan ya. Loh, kok nggak ada yang besar ya itu ya? Bentar. Oke. Ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Hina ya itu ya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang lagi kok itu. Dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Yang mengatakan itu bodoh, siapa? Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan sampah dunia, Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan kotoran segala sesuatu, Bibelmu. Nah, kita kembali lagi ya Lukas 14:26-nya. Ya. Ingat itu ya, nggak mungkin sampah dan kotoran masuk surga. Nggak ada itu diceritakan sampah dan kotoran masuk surga, nggak ada. Tadi itu mengatakan ya bahwasanya ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Nanti silakan itu tanggapi. Lukas 14 nomor 26 ini berasal dari siapa? Jangan berkilah itu. Pegang kata-katamu itu. Jangan nangis itu. Kotoran nggak boleh nangis kotoran. Ya, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran membenci ini berasal dari siapa? Silakan itu. Silakan toh. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan. Oke. Silakan.
Sekarang kok kamu berdua ini kayak mengejek aku ini, kayak mentang-mentang aku tidak ada mata, kamu ben mata-mata di sini ya. Nanti aku kick ini dua-dua ini nanti kalau gini ini. Masa moderator diuluk-uluk sama mereka ini? Kamu menguluk aku ya ini ya. Mulai ini. Waktu kita di udah mulai belum kan? Oke. Dibuka matanya itu. Terserah aku buka mata, mau mataku ke belakang itu terserah aku, bukan jangan kau atur aku. Yang boleh mengatur aku hanya Tuhan Yesus, ya. Kemudian masalah apa tadi? Membenci itu Lukas 14 ayat 26 kuterangkan ke kau Paruk ya. Jadi mengikut Yesus itu harus sungguh-sungguh, tidak melebihi dari apapun, ya. Jadi pemisahan antara yang benar dan jahat di sini. Jadi ketika bapak dan ibunya jahat, dia mau mengikut kebenaran, dia harus tinggalkan bapak ibunya itu, membenci kejahatan itu, gitu, ya. Pemisahan antara baik dan benar. Jika kita yang mengikut Yesus, kita harus pure, jangan tergantung kepada kejahatan. Tetapi tidak pernah kita diajarkan untuk membenci, tidak pernah. Tetapi ada ayat yang juga berkata, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu, itu ada ayatnya, ya. Oh di sini itu tentang hal apa? Baca ayatnya, dibaca. Tunggu, diam, jangan kau ngomong. Datanya. Diam, ini bagianku. Jangan terlepas. Aku tadi kau ngomong macam-macam gak ku sambut ya. Dan Lukas 14 ayat ke-26 tadi itu, sini saya bacakan kamu. Itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, ya. Ketika murid-muridnya Yesus yang direkrut menjadi muridnya, baik siapapun itu, dia mau datangi bapaknya, katanya itu tinggalkan semuanya. Bukan membenci dalam arti kata seperti yang Paruk katakan tadi. Membenci artinya memisahkan diri dari kejahatan. Jadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapa dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk di dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia tidak meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetap ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi hal itu hal tentang mengikut Yesus. Jadi kalau mengikut Yesus itu harus sepenuh hati gitu, jangan setengah-setengah. Jika kamu panas, hendaklah kamu panas. Jika kamu dingin, hendaklah kamu dingin. Jangan suam-suam. Itu artinya membenci kejahatan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu hal dari Yesus. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi itu ya. Jadi hal yang membenci artinya sepenuh hati mengikut Yesus, jangan setengah-setengah. Jika bapaknya berbuat jahat atau ibunya, jangan ikuti, benci dengan kejahatan itu. Bukan berarti membenci orang tua, bukan. Ada ayatnya juga, hormati orang tua supaya lanjut umurmu. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Jangan bertentangan, jangan sesuai pikiran kita sendiri kita melakukan firman Tuhan itu, ya. Jadi hal yang kamu katakan kotor dan segala macam itu hanya kata hiasan atau untuk merendahkan diri. Tidak boleh menyombongkan diri. Itu intinya tadi. Kamu kemana-mana terus saja
kotor dan kotor. Itu otakmu memang suka sekali menghina orang. Mulutmu itu memang kotor seperti hatimu. Ya, karena jika gelap hatimu maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maka mulutmu pun suka menghujat orang. Begitu. Terima kasih. Ya Ikhwan Fillah, ini nampaknya udah makin panas ini ya, semakin kesini semakin panas kita. Jadi kita mendengar tanggapan Dinda Faruk kita terkait dengan mulutmu seperti kuturan maka hatimu kotor katanya. Jadi mungkin ada tanggapan kedepannya, silakan dimulai waktunya. Ini aku tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Aku ini di sini moderator aja, tidak boleh berbuat apa-apa aku ini. Siapa yang merocos pokoknya aku tangain mereka. Yang barusan kami dengarkan tadi dari kau itu bukan sebuah narasi tapi hayalan saja. Itu ayat Alkitab. Penjelasan yang kau sampaikan tadi tidak ada korelasinya dengan ayat yang kau bacakan tadi, nggak nyambung kok itu. Cuman aku coba mau kaji satu hal yang barusan kau sampaikan tadi sampai 2 kali atau 3 kali kau menarasikannya. Kau katakan ikut Yesus kau harus melepaskan segalanya. Lantas kenapa sampai sekarang kau masih pakai baju dan pakai celana? Ya kan? Kan harus kau lepaskan segalanya. Benar itu gitu loh. Karena dalam Korintus 1 Korintus 4 dari nomor 10 sampai 13 tadi dikatakan, yang ada padaku yang hanya menempel, yang ada padaku pakaian yang ada pada tubuhku. Makanya itu, bayangkanlah itu ya, kau dikatakan bodoh 1 Korintus 4 nomor 10, kau dikatakan sampah dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu 1 Korintus 4 nomor 10. Udah gitu kau pun harus telanjang, melepaskan segala sesuatu pada dirimu. Kau ini mau ngikut Tuhan atau mau bikin film porno? Hah? Mau ngikut apa? Karena cuma orang bodoh dan kotoran yang mempertontonkan dirinya tanpa busana di muka umum. Coba kamu pikir dulu itu. Dan kau tidak memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan kepadamu di dalam kitab Lukas 24 ya, Lukas 14 nomor 26. Di situ jelas dikatakan itu, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak laki-laki, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Ingat itu, jika seseorang tidak membenci, kata dia, ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, sementara di sebelumnya kau bernarasi bahwasanya ajaran membenci itu datangnya dari setan, berarti itu sedang mempertuhankan siapa? Mempertuhankan siapa? Mempertuhankan setan. Berdasarkan narasimu sendiri, karena memang setanlah yang menginginkan kehinaan atas diri makhluk. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan sampah dunia. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan kotoran dari segala jenis sesuatu. Setanlah menginginkan itu melepaskan segala sesuatu yang ada pada itu, atau dengan kata lain telanjang. Gitu loh. Makanya ketika itu ya membaca Bible itu benar kata Edis, jangan sertakan doktrin dan dogmamu, nanti kok gila katanya. Bahkan orang gila pun itu nggak mau disamakan dengan sampah dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Jelas di situ dikatakan itu, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan terus terang kepada mereka, nyala aku dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Yang manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus itu Tuhan? Karistin. Berarti yang diusir oleh Yesus siapa? Karistin. Yang bernubuat dengan nama Yesus siapa? Karistin. Berarti yang diusir Yesus siapa? Karistin.
Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Kristen. Berarti diusir Yesus Kristen. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengusir? Karena kalian disamakan dengan sampah dunia dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Pantas diusir. Sedangkan andaikan ayam masuk ke rumah kita mau buang kotoran, kita usir ayamnya.